diri daripada kaum pria. Jadi yang tidak merasa dirinya pria nanti jangan berdiri ya. Saya tadi lihat kakak saya, Ibu Iin mewakili kaum wanita, tapi yang pria yang berdiri, saya bingung sekali. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya mewakili kaum pria. Jadi yang bukan pria jangan berdiri. Kecuali kalau kau ingin jadi pria itu urusan dengan Tuhan lah. Oke? Ya. Coba kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara, kalau ada acara-acara seperti ini jangan tegang. Relax. Kalau tegang malah tidak dapat apa-apa nanti, ya. Kita relax saja. 1 Petrus pasal yang ketiga, memang ini bicara tentang suami. Tetapi ini juga bicara tentang pria. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Satu hal yang Tuhan katakan pada saya, bahwa kaum pria coba mengkoreksi diri saat ini. Apakah engkau sudah menganggap wanita itu sebagai teman? Kenapa hal ini Tuhan katakan pada saya? Karena banyak kita jujur menganggap bahwa kita itu lebih daripada wanita. Ayo kita jujur saja lah, pada waktu tadi Ibu Iin ngomong, kaum pria ada yang protes enggak sih? Coba angkat tangan yang protes. Oh ya kan ada, saya juga protes kok. Loh jujur saya juga protes, di belakang saya protes, saya bilang gini, loh betul, perempuan bisa begitu. Tapi di firman, tetap bagaimana laki itu yang tetap. Loh betul enggak? Oh ya betul, memang betul kok, betul. Tapi kalau lakinya tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, nah pasti parahnya lebih parah daripada kaum wanita. Makanya hari ini Tuhan inginkan untuk kita sebagai kaum pria menjadi pria-pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pria yang menjadi idola, tidak. Tapi pria yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi pria yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, engkau harus punya yang namanya hati yang remuk. Raja Daud itu seorang yang dikatakan dia berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya dia bisa merebut hati Tuhan? Pada waktu dia memiliki hati yang remuk. Nah mungkin saudara tanya, hati yang remuk seperti apa? Hati yang remuk adalah hati yang sungguh-sungguh dimiliki oleh seseorang yang merasakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya nothing. Dia merasa bahwa dirinya memang benar tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang membuat dan yang mengadakannya. Kalau saudara sebagai kaum pria belum memiliki atau belum menuju pada kesempurnaan dalam hati yang remuk, saya mau katakan demi nama Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan diri dan kita bertobat. Pria diciptakan, Tuhan berkata ada 3 harusnya yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Tapi kita harus tahu, seringkali pada waktu kita mengatakan bahwa kita seorang raja, kita menganggap istri kita itu sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan. Dan itu
membuat hatinya luka. Pada waktu saya masuk ke ruangan ini, saya mencium bau kematian, saudara. Sampai saya berkata dalam hati saya, Tuhan, ada apa ini? Apakah ada yang meninggal lagi? Atau apa yang akan terjadi? Dan pada waktu tadi saya di belakang, Tuhan berkata, hari ini harus menjadikan satu hari kaum pria harus mati daging sungguh-sungguh. Engkau tidak akan pernah menjadi pria-pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak, hari ini merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku akui bahwa aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Kalau saudara merasa saudara masih mampu, kalau saudara merasa bahwa saudara masih bisa untuk hidup ini tanpa Kristus. Mungkin kau mengatakan bahwa aku pintar, aku punya harta, aku punya segala sesuatu yang pasti bisa aku andalkan. Dengar baik-baik. Saudara akan menjadi seorang yang paling malang di dunia ini. Berkali-kali Tuhan remukkan hati saya. Dan satu peristiwa yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Yaitu pada waktu saya mengalami satu kecelakaan. Dan pada waktu saya mengalami kecelakaan itu, saya mengendarai mobil. Dan di sebelah saya istri saya, anak saya sedang digendong oleh dia. Dan pada waktu saat itu saya ngantuk sekali. Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya masih ingat ayah saya, kakak saya berkata, jangan ke Jakarta hari ini. Nanti saja engkau tidur dulu dan barusan engkau ke Jakarta. Tetapi saya bilang sama mereka, enggak, saya masih muda. Saya tidak akan mungkin ngantuk. Saya kuat. Dan betul pada waktu saya bicara seperti itu, saya masih kuat. Saya tidak ada ngantuk sedikit pun. Tapi saya tidak tahu. Dan saya tidak sadar bahwa itu kesombongan. Pada waktu saya keluar dari rumah ayah saya mulai menguap sekali. Saya belum sadar. Saya masih merasa, pasti bisa sampai di Jakarta. Karena pada waktu itu jarak Jakarta dengan Bandung kita bisa tempuh 3 jam. Dan saya merasa saya masih kuat dalam 3 jam atau 4 jam. Pada waktu kami jalan, saya kendarai dengan mantap. Tapi beberapa waktu kemudian saya mulai ngantuk. Di situ saya tidak sadar bahwa saya masih sombong. Saya masih pakai kekuatan saya sendiri. Saya masih pakai cara bagaimana supaya mengusir rasa ngantuk saya. Saya masih berusaha. Kenapa yang terjadi, saudara? Itu saya melewati satu buah jurang. Dan saya sudah hilang sedikit di situ. Tetapi kembali dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah beberapa ratus meter lewat dari jurang itu, saya tertidur. Dan akhirnya saya nabrak. Dan pada waktu itu terjadi, Tuhan pun berkata, semua itu baik. Saya masih belum sadar dan saya masih tanya sama Tuhan, salah saya apa Tuhan? Kenapa sampai ini bisa terjadi? Bukankah pada waktu aku sebelum berangkat aku sudah berdoa. Minta supaya tidak terjadi kecelakaan. Pada waktu saya diam di situ, baru Tuhan bicara. Tuhan berkata, sombong. Dan saya bilang, sombong saya di mana? Tuhan bilang, sombongmu karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan saya tahu, banyak orang di tempat ini yang tanpa sadar atau sadar, engkau sebenarnya sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan pada waktu itu, saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat, dan Tuhan mulai ceritakan yang membuat hati saya hancur. Tuhan berkata,
Kalau engkau tadi tidak tak buat sadar kembali pada waktu ada di tepi jurang, engkau akan masuk jurang itu. Dan pada waktu engkau masuk jurang itu, bukan hanya engkau yang mengalami semua itu, tapi anakmu dan istrimu pasti meninggal dunia. Pada waktu Tuhan katakan seperti itu, saya bilang, betul Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita mampu. Dan seringkali kita merasa bahwa ini semua karena kita pintar. Ini semua karena kita bisa. Hari ini kita sadar. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena engkau bisa. Tapi semua karena anugerah Dia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan katakan pada saya, banyak di sini istri-istri yang merasa kecewa dengan suami. Kenapa? Karena suaminya tidak seperti apa yang didambakan. Saya tidak mau ngomong tentang istri, tapi saya ngomong tentang suami. Karena satu hal, kenapa suami berubah? Kenapa kaum pria berubah? Karena seringkali kaum pria berkata begini dalam hatinya. Engkau sekarang sudah menjadi istriku, aku anggap engkau mengenal aku lebih daripada semuanya. Jujur, saya tahu banyak yang punya perasaan seperti itu. Sampai akhirnya kita tidak bisa lagi menyatakan kasih kita kepada istri. Karena kita punya hati dan kita punya perasaan. Sudahlah, kamu kan tahu bahwa aku nih sayang kamu. Tapi firman bilang, kalau cuman perasaan dan cuman apa yang kau rasa dan kau pikirkan itu tidak keluar dari perbuatan, istrimu tidak akan bisa mengerti. Dan tidak akan bisa merasakan bahwa engkau mengasihi dia. Dan Tuhan katakan, kita sebagai kaum pria, kita harus sadar dan kita harus bertobat. Memang wanita itu mempunyai satu kelebihan. Tapi dia makhluk yang perlu dikasihani. Amin. Saya tahu wanita itu penolong. Tapi kalau penolong itu hatinya rusak, bukan jadi penolong. Tapi justru jadi perongrong. Betul saudara? Nah, kenapa sampai mereka bisa rusak? Sebenarnya mereka dirusak oleh kita, oleh suami-suami. Jujur, kalau kita mau hari ini kita dipulihkan dengan sungguh. Kalau kita mau keluarga kita dipulihkan dengan sungguh. Ambil tawaran daripada Tuhan kita ini. Mungkin kau merasa, aku tidak salah lu. Tapi kalau kita mau belajar terbuka, berapa kali tingkah lakumu sebenarnya sudah mengecewakan istrimu? Berapa kali tingkah laku kita, kata-kata kita, perbuatan kita membuat dia nangis, membuat dia hancur hati. Dan kita tidak sadar, karena tetap di dalam hatimu, engkau merasa bahwa aku harus jadi raja, engkau bawahanku. Jujur saudara, saya pun seperti itu. Tadi pada waktu Tuhan bilang seperti itu dalam hati saya bilang, Tuhan tidak usah yang lain, aku dulu yang harus bertobat. Karena kita merasa lebih tahu banyak daripada istri kita. Yang ketiga, ini yang satu hal yang sering kali kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin kita lakukan segala macam dosa, istri kita nggak tahu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tahu. Dan hari ini, Tuhan juga mau memulihkan yang namanya berkat keluarga. Banyak suami-suami yang sudah menyeleweng.
Dan firman Tuhan berkata perzinahan itu bukan hanya melakukan perzinahan, tetapi perzinahan pun bisa di pikiran. Bisa di dalam suatu keinginan. Bisa dalam satu pandangan. Dan mungkin kau punya dosa lain yang kau sembunyikan pada istrimu. Dan saya katakan, tidak usah ngaku. Tetapi hari ini, kita ngaku di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu apa semua yang kita sudah perbuat. Dan Tuhan ingin pulihkan keluargamu dengan utuh. Biarkan kita akan menjadi satu orang raja, imam, dan nabi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Tadi ayat yang ke-7 dikatakan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau kita masih punya dosa-dosa itu, kita akan berdoa dan tidak didengar oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini kita pulihkan, kita bereskan semuanya. Saya percaya, kita akan bisa menjadi seorang nabi yang benar. Kita akan bisa menjadi seorang imam yang benar. Apa tugas imam? Membawa keluarga. Memulihkan. Membuat suatu perdamaian. Supaya Tuhan kembali hadir dalam rumah tangga. Apa tugas seorang nabi? Engkau harus tahu apa saja yang akan terjadi di depan. Tuhan akan banyak berbicara melalui engkau. Dan kau katakan pada seisi rumahmu. Mereka mentaati. Dan kau terluput dari setiap halangan dan rintangan. Demi nama Tuhan, hal itu akan dibereskan hari ini oleh Tuhan. Dan yang keempat, saya bicara tentang orang-orang pria yang belum menikah. Satu hal. Kalau engkau merasa dan engkau meremehkan wanita. Di sini banyak pria-pria yang banyak mempermainkan wanita. Engkau harus bertobat. Masa lalumu mungkin mempermainkan wanita. Dan kau belum bertobat dengan sungguh. Dengar baik-baik. Tuhan katakan, ini waktunya untuk engkau bertobat. Karena kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan pernah bisa menjadi raja, imam, dan nabi yang benar. Saya tidak akan ngomong lama. Tapi saya mau katakan, demi nama Tuhan, setiap kaum pria, engkau tundukkan kepala. Dan kau mulai mengoreksi hatimu. Tuhan mau pemulihan ini terjadi saat ini.